Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, pagi hari yang cerah ini kami sekeluarga akan memperingati peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Sekaligus juga akan melaksanakan doa bersama. Kebetulan Ananda Nadia Sasabila, istri dari Ilham Sanul Fatah, hari ini tepat usia kehamilan 4 bulan. Untuk doa semua, mudah-mudahan janin yang dikandung diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentu harapan kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Oke, kita ke lokasi pengajian. Ayo. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim bersama di kediaman Bapak Haji Budi Budiman untuk bersama-sama melaksanakan pengajian dalam rangka memperingati salah satu peristiwa bersejarah dan monumental dalam perikehidupan dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah, serta tasyakur bin nikmat atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ananda tercinta Nadia Salsabila yang kini tengah mengandung 4 bulan, istri dari Ilham Sanaul Fatah, putra Bapak Dr. Andes Haji Budi Budiman dan Ibu Dr. Anda Hajah Eti Atiyah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Baik, kami haturkan selamat datang kepada penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Dr. C.K. Virgowansa, SSTP ME, beserta Ibu Dwi Wahyuni. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Taqabbalallahu minna wa minhum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tiada kata yang paling indah pada pagi yang cerah ini selain kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta kita semua yang selalu taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Amin. Yang saya cintai dan saya hormati Ibunda tercinta Ibu Hajah Nining Suryaningsih, alhamdulillah saya masih hadir di tengah-tengah saya di usia 81 tahun. Walaupun kondisi sedang sakit, doa semua mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Tasikmalaya, Dr. C.K. Fergiansah bersama Ibu. Yang saya hormati Pak Sekda bersama Ibu, juga yang saya hormati Al-Mukarram, insya Allah yang berikan tausiah kepada kita, Bapak Kiai Haji Dr. Zamzam Imaduddin LC MPD. Hadir tengah-tengah kita juga perwakilan dari rekan-rekan Forkopimda, Ibu Yusuf, Ibu Rukmini Yusuf hadir tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, alhamdulillah hadir. Juga yang saya hormati
besan kami ini. Alhamdulillah saya besan sudah 4 ini. Yang hadir Pak Uzi dari Sukabumi bersama ibu dan seluruh keluarga besarnya hadir. Dari Bandung, dari Tasik, ya. Kita sudah 4 ini. Jadi besan alhamdulillah. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati rekan-rekan sahabat-sahabat kami dari Pemkot Tasikmalaya, para alim ulama, para tokoh masyarakat di lingkungan Bojong, Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebut satu persatu, mudah-mudahan kehadiran kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan pada keluarga kami dengan istri kami Hajah Eti Atiyah pada bulan Rajab, tepat hari ini 27 Rajab, kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita ketahui bersama, setiap tahun kita peringatan Isra dan Mi'raj. Dan yang paling utama, oleh-oleh paling utama Isra Mi'raj adalah sholat. Spesial sholat ini, Rasul langsung dipanggil oleh Allah. Diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, untuk mendapatkan wahyu sholat yang 5 waktu. Begitu pentingnya sholat yang 5 waktu. Makanya harapan kami di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kualitas ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun selain ibadah yang lain, hisab yang pertama adalah sholat gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan sholatnya baik, amal ibadah lainnya juga kesalahan-kesalahan kita, dosa kita mudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama dan sering saya sampaikan, sholat kewajiban kita sebagai umat Islam, ya sebagai orang yang bertakwa, usia balik ini 17 tahun mungkin sekitar itu. Tetapi yang paling utama bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, turunan kita, yang selalu kita mendoakan. Robbi habli minas sholihin, kita berdoa anak-anak kita, turunan kita soleh. Ya seperti anak kami yang hari ini, janin yang dikandung oleh Ananda Nadia Salsabila dari anak kami Ilham Sanaul Fatah. Kalau kita bicara sholat, mulailah didik anak kita dari mulai dini. Tidak hanya duduk masuk bangku sekolah, tetapi ada istilah Pak Wali Kota, ini penerus kami Pak PJ, Pak Sekda sering kita sosialisasi, bahwa yang paling utama adalah kita mempersiapkan anak-anak kita menuju menjadi anak yang soleh, mereka tidak meninggalkan sholatnya. Yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Itu penting sekali. Dari mulai janin, makanya ini 4 bulan di mana Allah menugaskan malaikat untuk memberikan ruhnya kepada janin. Nanti ada 4 perkara kalau nggak salah ya, rizkinya, amalnya, ajalnya, amal umurnya, amal baik, amal buruknya bagaimana, dia akan menjadi orang baik, amal tidak, itu di usia 4 bulan dengan ruh dihembuskan. Makanya kita ingin minta doa bersama. Jadi kalau bicara 1000 hari pertama kehidupan, kalau dikandung 9 bulan, 9 kali 30, 270 hari. Menyusui 2 tahun. Memang dalam Islam itu susui selama 2 tahun. Kuat anak ini. Bicara imunitas, bicara COVID ini, kalau disusui 2 tahun ini benar-benar terasa sekali. Jadi harapan kami, apalagi Pak PJ Wali Kota, Pak Sekda sedang gencar-gencarnya termasuk pemerintah stunting gitu kan, bicara stunting. Bagaimana anak-anak yang sehat, tidak pendek, tidak kurang dari 48 cm, berat badan tidak kurang dari 2,5 kg, ya salah satunya siapkan dari anak-anak sedini mungkin. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, Allah memberkahi kepada kita semua dan turunan kita semuanya, amin. Hadirin yang saya hormati, juga waktu yang sangat tepat hari ini, kebetulan Ananda Nadia Salsabila, ini pas katanya Pap, 4 bulan kemarin diperiksa oleh dokter. Jadi usia kehamilan 4 bulan, mohon doa, dijanin 4 bulan, dari doa bersama, terima kasih, mudah-mudahan. Ini insya Allah cucu kami yang ke-9. Alhamdulillah. Tapi kata istri saya, Papa ini kalau tambah cucu, tambah muda katanya. Kata istri saya. Jadi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah berkah saya. Dari saya berdua dengan istri saya, alhamdulillah diberkahi 6 anak, ya, 4 perempuan, 2 laki-laki, ya alhamdulillah dari 4 ini sudah, dari 6 ini 4 sudah menikah, dan ini yang agak jauh ini, Nadia Salsabila dari kota Sukabumi ya. Jadi mohon maaf
wargi-wargi di Bojong mungkin yang kemarin tidak pernah sempat hadir ke Sukabumi, saya juga memaklumi karena jarak relatif jauh. Kampungnya Desi Ratnasari di sana gitu kan. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Tidak lama ya, hanya di bulan Agustus tanggal 28 Agustus. Alhamdulillah tokcer gitu kan ya. Doa semua. Juga terima kasih ini hadir keluarga lengkap ini kakak beradik saya semua dari keluarga besar Haji Mamun Sodi, keluarga besar Bapak Nanang Sudarna. Mudah-mudahan kami semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijadikan umat yang mutakin, yang selalu taat dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam penerimaan ada kurang yang berkenan. Terima kasih atas doa-doanya. Doakan anak kami, mau laki, mau perempuan sama saja. Yang penting dia menjadi anak yang soleh atau solihah. Terima kasih Pak Fauzi dari Kota Sukabumi, juga saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki di bulan Rajab ini, sekali lagi mudah-mudahan Allah mampu meningkatkan taufik dan hidayah kita untuk mampu meningkatkan kualitas ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling disukai, dicintai Allah ibadah itu adalah sholat di awal waktu katanya. Tapi sok ngaos di ajengan aceng gitu kan, jadi dia kia-kia minantu ajengan gitu. Tapi insya Allah nanti akan lebih lengkap, lebih luas oleh Bapak Dr. Jamjam Imanuddin LC. Itu saja kami mewakili keluarga, terima kasih sekali lagi dan mohon nanti Pak PJ Wali Kota untuk memberikan sambutan juga sekaligus memberikan doa kepada kami sekeluarga. Itu saja, terima kasih. Bapak mengapa? Ini juga sama besan kami yang baru datang. Karena kereta api tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, jadi sesuai tepat waktu. Ya mudah-mudahan sholat kita juga nanti tepat waktu. Harapan kami selesai acara pun sebelum duhur ini bisa diselesaikan. Atau pas duhur kita bisa selesai. Itu saja. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi apabila hal yang tidak berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Pak Haji Budi Budiman dan Ibu Hajah Eti Atiyah beserta keluarga, yang kami hormati Pak Haji Profesor Dr. Dandang Swendar MHum, Guru Besar di Bandung. Kami hormati Pak Haji Jani, Ketua P3 Kota Tasikmalaya. Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah Pak Sekda beserta Ibu. Yang kami hormati Ibu Haja Rukmini Afandi Yusuf. Yang kami hormati Pak Dr. Haji Supriyana, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Kiai Haji Zamzam Imanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Posturul Muhajirin, Pak Camat Cipedes, Sekretaris DPC P3 Pak Zanzan Zainuddin, kemudian Pak yang kami hormati juga Pak Ketua Real Estate Indonesia Rey, Pak Ujang, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia juga lah kita bisa menghadiri undangan Pak Budi dan keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari pemerintah Kota Tasikmalaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota, yang sebenarnya kan Pak Budi nih. Pak Budi, Pak Yusuf itu wali kota yang sebenarnya. Karena kalau saya bukan wali kota, saya hanya penjabat wali kota. Jadi terima kasih Pak Budi sudah mendahulukan waktu dan pikirannya, Pak Yusuf juga terima kasih. Jadi kami melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, semoga yang kami lakukan bisa sinergi dengan apa yang sudah Pak Budi maupun Pak Yusuf lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini
kita berkumpul di sini juga selain merayakan Isra Mi'raj, kita juga mendoakan Ananda kita semoga sehat selalu dan semoga nanti menjadi Ananda yang cucu Pak Budi, cucu kita semua dengan sehat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua serta bangsa dan agama. Iya. Bapak, terima kasih telah hadir Bapak Yanto Ojo ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Budi Budiman, Masya Allah, Alhamdulillah beliau Allah masih berikan kesempatan untuk mengabdikan, untuk beribadah kepada Allah. Saya terus terang ketika pas datang yang pertama kali saya tanyakan, Pak Haji eta foto tahun sabaraha. Asa anger dari dulu sampai sekarang seperti ini. Ini bukti wujud sayangnya Allah kepada beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam usianya. Amin. Yang saya hormati dan yang saya cintai Ibunda, Ibu dari Bapak Haji Budi, Masya Allah, Mi. Mudah-mudahan Mi salamina sehat, panjang yuswa, sanostos dikantunkeun kuno janten caroge, insya Allah almarhum ahli syurga. Keluarga besar yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, mengingat waktu juga. Yang saya banggakan, yang saya hormati PJ Wali Kota Tasikmalaya, Masya Allah, muda, gagah, ganteng, gambarannya juga Nabi Yusuf ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat selalu dan diberikan keberkahan dalam usia. Bapak Sekda, Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Pak Yanto ya, Masya Allah, Pak Haji Zani, mohon maaf ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, takut waktu. Yang penting dan yang paling saya utamakan di sini guru-guru kami, para ulama, para kiai, yang semoga Allah senantiasa berikan keikhlasan di dalam menebarkan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan doa bersama 4 bulan kehamilan, yaitu Ananda Nadia Salsabila. Masya Allah. Bismillah, saya ingin menyampaikan di antara keistimewaan bulan Rajab, di mana Allah telah mengangkat nabinya yang begitu sempurna dengan sayangnya, yaitu memberangkatkan nabinya dari Mekah menuju Palestina, dari Haram menuju Al-Aqsa, sampai Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini disampaikan oleh sebagian ulama. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita, Innal Isra wal Mi'raj rumuzun wa ayatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah rumuz. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah isyarat. Peristiwa Isra Mi'raj adalah rambu-rambu. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ayat yang apabila ayatnya baik di awal, di tengah-tengah maupun di akhir ada kalimat ayah atau ayat, maka di sana tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur di sana. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa intervensi di sana, termasuk kita sebagai manusia. Ketika Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan di diri kalian, yaitu sepasang-sepasang. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan perbedaan lisan kita, perbedaan kulit kita, perbedaan antara satu bangsa ke bangsa yang lain. Wa min ayatihi, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadli. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah telah menjadikan tidur kalian pada malam hari dan tempat usaha kalian pada siang hari. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah telah memperlihatkan petir untuk apa? Supaya kita takut, supaya kita lebih dekat kepada Allah, supaya kita lebih banyak zikir kepada Allah. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi atas kehendaknya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil. Dan dari perbedaan langit dan bumi, diciptakannya perbedaan langit dan bumi, perbedaan antara siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan Al-Isra wal Mi'raj, Allah tempelkan ada kalimat ayat, di mana di tengah-tengahnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Dari mana? Dari haram menuju Aqsa yang dipenuh sekelilingnya dengan keberkahan. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Maka setiap ayat apapun, ketika ayat awalnya atau pertengahan ayatnya, bahkan akhir atau ujung ayatnya ada kalimat ayat atau ayat, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa ikut campur di sana, di dalamnya. Nah, Isra wal Mi'raj ini adalah ayat. Maka tidak layak bagi kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW tidak iman. Kalau tidak iman kepada peristiwa Isra wal Mi'raj, berarti itu kategorinya kufur. Na'udzubillahi min. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, ini saya ingin sampaikan satu saja. Alladzi barakna haulahu. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, ternyata dalam ayat tersebut yang penuh dengan berkah itu, maksud ayat tersebut bukan ditujukan ke Masjid Haram, tapi ke mana? Masjid Al-Aqsa. Ada apa di Masjid Al-Aqsa sehingga sampai saat ini konflik terus dunia? Israel dengan umat Islam terus tidak berhenti. Ada apa dengan Al-Aqsa?
Sehingga Allah menyebutkan dikhususkan allazi barakna haulahu. Kalau haram sudah tidak diragukan lagi, memang barakah. Kan ada ayatnya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka. Jelas Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah itu penuh dengan keberkahan, Masjid Nabawi penuh berkah. Namun di ayat ini ternyata Allah menyampaikan khusus Masjidil Aqsa. Ada apa di Masjidil Aqsa? Jadi ketika allazi barakna haulahu, kenapa Aqsa ini dikatakan yang penuh dengan keberkahan? Karena jawabannya tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Tidak pernah ada di muka bumi ini berkumpulnya, reuninya para nabi dan para rasul kecuali di Al-Aqsa. Berapa nabi, berapa rasul saat itu? 124.000 nabi. Di dalamnya ada rasul 315-an. Jadi 124.000 nabi, di dalamnya ada 315 rasul, berkumpul di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Saat itu Rasul mengatakan, demi Allah, aku tidak bisa melangkahkan kakiku ketika masuk ke Masjid Al-Aqsa kecuali ditarik tanganku oleh malaikat Jibril. Sampai Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, taqaddam. Wahai Muhammad, kau maju ke depan, kau maju ke depan. Sampai Rasul mengatakan, wallahi ma wajadtu mawdi'a qadamayya. Demi Allah, aku tidak sanggup melangkahkan kakiku. Kan apa? Muli'at bi unasin. Saat itu Al-Aqsa penuh dengan manusia. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapakah yang saat ini sedang berkumpul di tempat ini? Penuh sekali. Tapi Jibril tidak menjawab. Tapi Jibril hanya mengatakan, maju saja ke depan, biar nanti aku jelaskan ya Rasulullah. Tepat Rasulullah sudah berada di saf yang paling terdepan. Tiba-tiba Rasulullah bertanya lagi, Jibril, man haula? Siapakah mereka? Kemudian saat itu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, innakum al-anbiya'i war rasul ja'u listiqdamik. Mereka itu adalah para nabi, mereka itu adalah para rasul, datang untuk menyambut engkau, datang untuk menyambut engkau ya Rasulullah, untuk memberikan tongkat estafet perjuangan yang telah Allah berikan kepada para nabi sebelumnya. Karena apa? Engkau adalah nabi akhir zaman. Masya Allah. Hatur nuhun Pak Dandim, Pak Dan Lalu, mangga. Masya Allah, luar biasa. Kanyaah atanapi simpatisan masyarakat Kota Tasikmalaya, dari mulai yang biasa sampai para pejabat menghadiri undangan Bapak Haji Budi Budiman untuk mendoakan beliau dan keluarganya, Masya Allah. Jadi saat itu berkumpul, dan Jibril mengatakan, mereka yang saat ini berkumpul itu adalah para nabi dan para rasul untuk menyambut engkau, untuk memberikan tongkat estafet. Jadi seolah-olah ini mengatakan kepada kita, ajaran apapun sebelum beliau itu adalah mansuh ketika di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jibril berada di sini, para nabi di sini. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, ya Muhammad, taqaddam, ta'ummun nas, ta'ummul anbiya'i war rasul. Muhammad, kau maju ke depan, imami para nabi, imami para rasul. Rasul kaget. Dalam hatinya mengatakan, zonantu anna Jibril saya ummul anbiya wa rasul. Aku mengira Jibril yang akan menjadi imamnya para nabi dan para rasul. Tapi Jibril malah menyuruhku untuk maju ke depan dan menjadi imamnya para nabi dan para rasul. Maka saat itulah dinobatkan Nabi Muhammad SAW sebagai imamul anbiya wal mursalin. Dan ini jarang dibahas. Bahkan selesai maju ke depan, Jibril berada di sebelahnya Rasulullah. Di sanalah
tata cara sholat praktek pertama kali yang diajarkan Jibril langsung kepada Rasulullah, dan para nabi dan para rasul saat itu menjadi makmumnya. Allahu Akbar. Rasul melihat, oh begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh begitu Jibril ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh begitu i'tidal. Terus sampai kepada assalamualaikum, assalamualaikum. Fasalla rak'ataini qabla al-mi'raj. Di sanalah mendirikan salat 2 rakaat sebelum mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka Al-Aqsa dikatakan alladzi barakna haulahu. Al-Aqsa itu di sekelilingnya, bukan hanya di dalamnya saja, penuh dengan keberkahan. Karena apa? Belum pernah terjadi di muka bumi ini berkumpulnya, reuninya para nabi, kecuali di mana? Di Al-Aqsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا يا الله فإنك لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احفظ ما في بطني نادية سلسبيلا. اللهم احفظ ما في بطنها يا رب. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. ربنا يسرنا ولا تعسرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا سهل أمورنا وأمور آبائنا وأمهاتنا وأمور أبنائنا وبناتنا وأساتذنا وتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وأمور بلادنا إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Budi, alhamdulillah pelaksanaan peringatan Isra Miraj sudah berjalan cukup lancar dan alhamdulillah luar biasa. Rekan-rekan Pak PJ Wali Kota, rekan-rekan Forkopimda, para ulama dan masyarakat, sahabat-sahabat Budi hadir ikut mendoakan juga dalam tasakur 4 bulan Ananda Nadia Sasabilah. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang penuh berkah ini kita diberikan lebih mampu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga doa dari semua, mudah-mudahan cucu kami yang insya Allah cucu ke-9 dari Nadia Salsabila dengan Ilham Sanal Fatah betul-betul menjadi anak yang sehat,
panjang umurnya, dan yang paling utama dari semua, dijadikan anak yang soleh solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.